Shalom teman-teman, selamat pagi. Pada pagi hari ini kita mau satukan hati kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat pagi hari ini, buat penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami, di mana kami boleh ada hingga hari ini, semua karena anugerah Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau memberkati setiap pujian dan penyembahan kami, biarlah berkenan di hadapan Tuhan. Kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Menyanyikan pujian, telah kudapati kasih yang sejati. Telah kudapati kasih yang sejati, yang mampu mengubahkan hatiku. Kasih yang kau beri jauh melebihi segalanya di dalam hidupku. Ku berikan semua yang berharga, semua yang mulia, semua yang terbaik dari hidupku. Hanyalah bagimu, hanyalah untukmu, hanyalah bagi kemuliaan. Mari dengan sungguh-sungguh kita nyanyikan pujian ini dari awal. Telah kudapati kasih yang sejati. Telah kudapati kasih yang sejati, yang mampu mengubahkan hatiku. Kasih yang kau beri jauh melebihi segalanya di dalam hidupku. Ku berikan semua yang berharga, semua yang mulia, semua yang terbaik dari hidupku. Hanyalah bagimu, hanyalah untukmu, hanyalah bagi kemuliaan-Mu berikan. Ku berikan semua yang berharga, semua yang mulia, semua yang terbaik dari hidupku. Hanyalah bagimu, hanyalah untukmu, hanyalah bagi kemuliaan-Mu berikan. Ku berikan semua yang berharga, semua yang mulia, semua yang terbaik dari hidupku. Hanyalah bagimu, hanyalah untukmu, hanyalah bagi kemuliaan-Mu. Berikan semua yang berharga, semua yang mulia, semua yang terbaik dari hidupku. Hanyalah bagimu, hanyalah untukmu, hanyalah bagi kemuliaan-Mu, hanya bagi kemuliaan-Mu, hanya bagi kemuliaan, hanya
kasih setiamu, Yesus Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Haleluya. Engkau sungguh baik Tuhan. Kami ingin selalu bersekutu denganmu Tuhan. Haleluya. Kami Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, sungguh indah bersamamu, sungguh indah bersamamu, sungguh indah bersamamu selamanya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur buat setiap kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Pada saat pagi hari ini Tuhan, kami sudah memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Biarlah Tuhan setiap pujian dan penyembahan kami Tuhan boleh berkenan di hadapan Tuhan. Sebentar kami akan mau membaca firman-Mu dan kami mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biar firman-Mu itu Tuhan boleh menjadi bekal dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik, puji Tuhan, Shalom, selamat pagi teman-teman semua. Saya percaya kita semuanya diberkati oleh Tuhan. Hari ini kita akan membaca Alkitab kita. Kita akan lanjutkan pembacaan kita, Wahyu pasal 12. Ya, Wahyu pasal 12. Satu orang baca satu ayat, Wahyu pasal 12. Nanti saya minta tolong Karlina bisa bantu share bacaan ya. Ya, oke. Wahyu pasal 12. Saya akan mulai ya, nanti saya serahkan kepada Karlina. Maka tampaklah suatu tanda besar di langit. Seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Ia sedang mengandung dan dalam keluhan dan penderitaannya hendak melahirkan, ia berteriak kesakitan. Berikutnya KFI. Maka tampaklah suatu tanda yang lain di langit, dan lihatlah seekor naga merah padam yang besar, berkepala 7 dan bertanduk 10, dan di atas kepalanya ada 7 mahkota. Kaira. Dan ekornya menyeret sepertiga dari bintang-bintang di langit dan melemparkannya ke atas bumi. Dan naga itu berdiri di hadapan perempuan yang hendak melahirkan itu untuk menelan anaknya. Segera sudah perempuan itu melahirkannya. Kak Esther. Maka ia melahirkan seorang anak laki-laki yang akan menggembalakan semua bangsa dengan gada besi. Tiba-tiba anaknya itu dirampas dan dibawa lari kepada Allah dan ke tahtanya.
Kak Angelica. Perempuan itu lari ke padang gurun, di mana telah disediakan di suatu tempat baginya oleh Allah, supaya ia dipelihara di situ 1260 hari lamanya. Kak Eca. Maka timbullah peperangan di surga. Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu, dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya. Kak Elizabeth. Tapi mereka tidak dapat bertahan, mereka tidak mendapat tempat lagi di surga. Bang Santosa. Dan naga besar itu, si ular tua yang disebut iblis atau Satan, yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah. Ia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Bang Walven. Nyanyian kemenangan. Dan aku mendengar suara yang nyaring di surga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, dan kekuasaan Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita, yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Kak Lira. Kak Lira kayaknya nggak bisa baca Kak Jo karena jaringan dia udah ngechat. Iya, tadi keluar masuk ya. Silakan lanjut aja deh, tidak apa-apa. Oke, Kak. Dan mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Karena itu bersukacitalah hai surga, dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya. Celakalah kamu, hai bumi dan laut, karena iblis telah turun kepadamu dalam geramnya yang dahsyat, karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat. Dan ketika naga itu sadar bahwa ia telah dilemparkan di atas bumi, ia memburu perempuan yang melahirkan anak laki-laki itu. Kepada perempuan itu diberikan kedua sayap dari burung nasar yang besar, supaya terbang ke tempatnya di padang gurun, di mana ia dipelihara jauh dari tempat ular itu, selama 1 masa dan 2 masa dan setengah masa. Lalu ular itu menyamburkan dari mulutnya air sebesar sungai ke arah perempuan itu, supaya ia dihanyutkan sungai itu. Tetapi bumi datang menolong perempuan itu, ia membuka mulutnya dan menelan sungai yang disemburkan naga itu dari mulutnya. Maka marahlah naga itu kepada perempuan itu, lalu pergi memerangi keturunannya yang lain yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Oke, ya, selamat pagi teman-teman. Kita sudah membaca Wahyu pasal 12 ya teman-teman ya. Nah, Wahyu pasal 12 ini berisi penglihatan yang hebat dan dahsyat yang diterima oleh Rasul Yohanes, dan di dalam Wahyu pasal 12 ini kita melihat dibagi menjadi 4 perikop ya teman-teman ya. 4 perikop. Yang pertama perikop tentang penglihatan mengenai perempuan dan naga, nanti akan saya jelaskan. Kemudian tentang naga yang dikalahkan, kemudian nyanyian kemenangan, lalu naga memburu perempuan. Nah, siapa perempuan? Siapa naga? Ya, baik. Kalau kita lihat teman-teman, di dalam ayat 1 dari Wahyu pasal 12 ini, maka tampaklah suatu tanda besar di langit. Jadi Yohanes melihat sebuah tanda yang besar di langit. Seorang perempuan katanya berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya, berselubungkan matahari, bulan di kakinya, dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Jadi ada mahkota
ada mahkota, katanya, dari 12 bintang di atas kepala perempuan itu. Siapa perempuan itu? Teman-teman, kalau kita baca dalam Kejadian pasal 37, ketika Yusuf mendapatkan sebuah mimpi, dia mengatakan bahwa dia melihat matahari, bulan, dan 11 bintang. Ya kan? Jadi deskripsi Yohanes tentang penglihatan yang dia terima ini di langit ini seperti deskripsi yang diterima oleh Yusuf dalam Kejadian pasal 37. Yusuf pun melihat ada matahari, ada bulan, dan 11 bintang. Dan dia mengatakan begini, bahwa matahari, bulan, dan 11 bintang sujud menyembah kepada Yusuf. Ya kan? Itu kita dapat baca dalam Kejadian pasal 37. Nah, teman-teman, jadi siapa perempuan ini yang dalam kitab Wahyu pasal 12 ini? Nah, ini adalah gambaran dari Israel. Teman-teman, jadi 12 bintang di atas kepala perempuan itu merujuk kepada 12 suku Israel. 12 suku Israel. Ya kan? Lalu ayat 2 dikatakan, ia sedang mengandung dan dalam keluhan dan penderitaannya hendak melahirkan. Ia berteriak kesakitan. Siapa yang dilahirkan? Kita tahu bahwa Yesus dilahirkan oleh Maria. Tetapi tidak salah kalau kita mengatakan bahwa bahwa Yesus adalah keturunan Israel. Ya kan? Bahwa Israel yang melahirkan Yesus, karena Yesus dilahirkan dari bangsa Israel. Jadi deskripsinya sesuai, teman-teman, bahwa perempuan itu adalah Israel dan Yesus lahir dari Israel. Nah, kemudian ayat 3, maka tampaklah suatu benda lain di langit. Jadi setelah Yohanes melihat perempuan yang berselubungkan matahari, di kakinya ada bulan, di kepalanya ada mahkota dari 12 bintang, dia lihat ada tanda yang lain di langit. Siapa itu? Seekor naga merah padam yang besar. Seekor naga merah yang besar berkepala 7 dan bertanduk 10. Nah, ini merupakan gambar atau metafora dari iblis atau setan, teman-teman. Teman-teman mungkin pernah lihat di video Cermin Kebenaran tentang perbedaan iblis, perbedaan setan, perbedaan Beelzebul, perbedaan setan-setan, perbedaan kuasa-kuasa roh jahat ya, di channel YouTube Cermin Kebenaran. Nanti teman-teman bisa sekalian kalau lupa bisa lihat. Di sini dijelaskan bahwa si Yohanes melihat seekor naga merah padam yang besar, berkepala 7, bertanduk 10. Di atas kepalanya ada 7 mahkota. Perempuan tadi punya berselubung matahari, di kakinya ada bulan, lalu di mahkotanya ada 11 bintang, 12 bintang maksud saya, sorry. Dan si iblis pun tidak kalah, dia pun punya kepala 7, bertanduk 10, dan di atas kepalanya ada 7 mahkota. Ini melambangkan tentang kekuasaan si iblis atau setan, teman-teman. Dia punya kuasa, dia punya power, gitu ya. Dan di ayat 4 dikatakan, si iblis menyeret sepertiga dari bintang-bintang di langit dan melemparkannya ke atas bumi. Bintang-bintang di langit ini adalah malaikat-malaikat lain. Jadi iblis berhasil membawa malaikat-malaikat lain dan melemparkannya ke bumi. Dan naga itu di ayat 4 dikatakan apa, teman-teman? Berdiri di hadapan perempuan yang hendak melahirkan itu. Naga itu berdiri di hadapan perempuan tadi yang hendak melahirkan tadi. Untuk apa? Untuk menelan anaknya. Segera sesudah perempuan itu melahirkannya. Jadi iblis hendak menelan anak yang akan dilahirkan oleh perempuan itu. Jadi iblis hendak meremukkan Yesus yang lahir bagi dunia itu. Ya kan? Tetapi ayat 5 dikatakan, maka ia melahirkan seorang anak laki-laki, Yesus lahir di bumi, teman-teman. Jadi kalau kita lihat di Wahyu ini ya, ternyata ada kisah yang sudah terjadi, ada kisah yang sedang terjadi, dan ada kisah yang akan terjadi. Inilah keunikan kitab Wahyu, kitab nubuatan ini, teman-teman. Ya kan, ada kisah yang sudah terjadi, sedang terjadi, dan akan terjadi. Dan kadang-kadang kisah itu pun di mix gitu ya, di combine sedemikian rupa. Makanya kalau membaca kitab Wahyu ini kita jangan seperti membaca kitab-kitab lain seperti kitab Kejadian, Keluaran, yaitu kitab-kitab narasi atau seperti Injil-Injil. Berbeda, karena ini ada bahasa-bahasa simbolnya. Makanya saya jelaskan, ya kan, teman-teman. Dan dikatakan tiba-tiba anak itu dirampas dan dibawa lari kepada Allah ke tahtanya. Ini menceritakan tentang peristiwa di mana Yesus ketika dia bangkit dari kematian, ia pun naik ke surga, kembali ke tahtanya. Ya kan? Ketika Yesus mati, lalu dia bangkit pada hari ketiga,
dan dia naik ke surga, ke tahtanya. Itu kita bisa baca dalam kitab Injil Lukas dan kitab Kisah Rasul pasal 1. Peristiwa kenaikan Yesus. Dan apa yang terjadi teman-teman? Perempuan itu, orang Israel, lari ke padang gurun. Ini sesuai juga di dalam Matius pasal 24. Nanti teman-teman baca, Matius pasal 24 itu menceritakan tentang nubuatan Yesus. Saya coba buka ya, Matius pasal 24, nubuatan Yesus tentang akan hadirnya seorang pembinasa, teman-teman. Nah ini ya, saya coba lihat di ayat ini, ayat 15 ya. Perhatikan ya, ini nubuatan Yesus ya. Jadi apabila kamu melihat pembinasa keji, yaitu antikristus, berdiri di tempat kudus, berdiri di bait Allah, menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel, ini bisa kita lihat dalam kitab Daniel pasal 7 sampai pasal 9. Para pembaca hendaklah memperhatikannya. Apa yang terjadi? Ayat 16. Maka orang-orang yang di Yudea haruslah melarikan diri ke pegunungan. Sama kan dengan deskripsi Wahyu pasal 12 tadi, teman-teman, bahwa perempuan itu, siapa perempuan itu? Orang Yudea, siapa itu? Orang Israel. Harus melarikan diri ke padang gurun, ke pegunungan, dan sebagainya. Alkitab ini luar biasa. Ya kan? Alkitab ini adalah firman Allah yang tidak bersalah, teman-teman. Kita lihat semua rangkaian yang tertulis di dalam Alkitab ini tertulis sedemikian baiknya, berkorelasi dengan baik dan tidak saling kontradiktif satu dengan lain. Inilah buktinya firman Tuhan. Alkitab adalah firman Tuhan, ya kan? Dan di sana ternyata Tuhan sudah menyediakan tempat bagi perempuan itu, bagi orang Israel di padang gurun, dan mereka dipelihara selama berapa lama katanya? 1260 hari lamanya. Ini adalah 3,5 tahun, teman-teman. Kalau kita konversi, kita anggap satu bulan itu 30 hari, berarti 1260 hari sama dengan 42 bulan, sama dengan 3,5 tahun. Kan kita baca juga kemarin dalam Wahyu pasal 11 akan terjadi masa-masa penyiksaan hebat, masa tribulasi, orang biasa sebut dengan istilah tribulasi, masa penganiayaan yang besar nanti oleh antikris selama 3,5 tahun, teman-teman. Nah, oke, jadi selama 3,5 tahun itu terjadi penyiksaan tribulasi. Si antikris nanti akan menginjak-injak bait Allah. Dia akan membinasakan banyak umat manusia yang tidak mau mengikut dia tentunya. Tetapi Tuhan memelihara umatnya. Tuhan melindungi umatnya. Lalu si Yohanes pun melihat lagi nih, ada peperangan di langit nih. Apa itu? Mikael, yaitu penghulu malaikat, bersama dengan malaikat-malaikatnya. Jadi di surga itu malaikat itu punya jabatan, teman-teman. Jadi Mikael itu adalah pemimpin malaikat perang. Ya, malaikat perang yang memimpin banyak pasukan malaikat. Dan dia memimpin malaikat-malaikatnya untuk berperang melawan setan atau iblis. Dan naga itu pun dibantu oleh malaikat-malaikatnya. Tadi saya katakan, dia berhasil membawa 1/3 dari malaikat di surga. Ini kan? Nih, teman-teman. Dia berhasil membawa 1/3 malaikat di surga untuk memberontak kepada Allah. Dan itu yang membantu, dan mereka itulah yang membantu si setan untuk melawan malaikat Mikael dan pasukannya. Tapi mereka tidak dapat bertahan. Mereka tidak mendapat tempat lagi di surga. Mereka kalah sepenuhnya. Teman-teman yang Tuhan kasih, dari sini kita belajar bahwa Tuhan tidak membiarkan kejahatan merajalela untuk selama-lamanya. Ya kan? Tuhan pasti membela yang benar. Saya seringkali mengatakan itu karena memang tema dari keseluruhan kitab Wahyu ini adalah yang benar pasti menang. Iya kan? Orang-orang yang beribadah kepada Tuhan pasti menang. Iblis itu tidak punya kuasa lagi. Dan pada akhirnya dia nanti selama-lamanya akan dilemparkan. Dan dia akan dikurung selama-lamanya. Dan kita orang yang percaya dan bertahan, kita masuk ke dalam kerjaan surga. Ini peristiwa yang dahsyat yang akan terjadi nantinya, teman-teman. Kita lihat peristiwa akhir zaman yang mengerikan. Kita udah baca penghakiman Allah, penghukuman Allah kan beberapa waktu lalu kan. Dan kita lihat lagi nih bagaimana penyiksaan yang akan dilakukan oleh antikristus nanti 3,5 tahun, teman-teman. 3,5 tahun. Dan perhatikan, ketika
naga itu sadar bahwa ia telah dilemparkan ke atas bumi. Dia memburu perempuan yang melahirkan anak laki-laki itu. Dia nggak terima, teman-teman, si setan. Tadi dia memberontak di surga, dia ingin mengalahkan malaikat-malaikat di surga, tapi dia kalah, dilemparkan ke bumi. Tapi dia nggak mau kalah gitu ya. Dia nggak mau menyerah. Itulah setan, teman-teman. Setan itu nggak gampang menyerah. Tapi seringkali kita anak Tuhan gampang menyerah gitu kan ya. Sedikit nggak mampu, nggak bisa melakukan sesuatu, kita langsung menyerah. Kita nggak punya pengharapan lagi. Kalah dengan setan. Setannya nggak pernah berhenti bekerja, teman-teman. Nggak pernah malas. Setiap hari dia bekerja berkeliling-keliling. Di dalam 1 Petrus 5:8 dikatakan dia berkeliling-keliling mencari mangsanya. Membinasakan siapa yang dapat dia binasakan. Kalau kita malas, kita seringkali tidak punya pengharapan gitu ya. Saya kira kalah dengan semangatnya iblis. Semangatnya iblis untuk menjatuhkan kita dulu. Kalah kita. Harusnya kita tuh lebih kuat, gitu kan ya. Nah, teman-teman, kepada perempuan itu diberikan kedua sayap dari burung nazar yang besar. Jadi diibaratkan mereka memiliki sayap di mana mereka bisa menghindar dari penganiayaan yang hebat selama 3,5 tahun lamanya. Perhatikan. Tetapi bumi datang menolong perempuan itu. Segala upaya dilakukan oleh iblis untuk menghancurkan umat Tuhan. Tapi tak bisa. Tuhan menolong mereka. Dan ayat 17, maka marahlah naga itu kepada perempuan itu. Lalu pergi memerangi keturunannya yang lain. Siapa itu? Orang percaya lainnya. Kita ini. Tapi nggak bisa, teman-teman. Tetap tidak bisa. Kita tidak akan dikalahkan oleh si setan. Dan justru setan yang akan nanti dikalahkan untuk selama-lamanya. Jadi dari sini kita bisa melihat 4 adegan pertempuran iblis. 4 adegan. Yang pertama, dia berusaha melawan bangsa Israel, umat pilihan Allah. Yang kedua, dia berusaha melawan malaikat di surga, ya kan? Yang ketiga, dia berusaha melawan Yesus Kristus, ya kan? Yang keempat, dia berusaha melawan orang percaya seluruhnya di muka bumi ini, tapi dia tidak berhasil. Teman-teman, kita punya kekuatan, kuasa dari Tuhan, kita berasal dari Allah, dikatakan 1 Yohanes 4 ayat 4, dan roh kita lebih besar daripada roh di dunia ini. Saya percaya, bukan hanya nanti iblis kalah, sekarang pun iblis sudah dikalahkan karena kematian Yesus di kayu salib. Jadi teman-teman jangan mau kalah lagi dengan iblis. Kalahkan dia dengan darah Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan memberkati kita semua, kita akan berdoa syafaat. Silakan saya minta dengan kasih kepada sorry teman-teman, sebentar ya. Walven bisa pimpin doa syafaat? Silakan Walven. Oh. Itu kan hati kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus buat pagi hari ini ya Bapa. Kami mengucap syukur ya Tuhan buat kesehatan dan napas hidup yang Tuhan berikan ya Bapa. Engkau berikan kami tidur yang nyenyak dan Kau bangunkan di pagi hari dengan tubuh yang sehat. Kau Allah yang baik dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kau benar-benar Allah yang memperhatikan setiap kehidupan kami ya Bapa. Tuhan Yesus juga di pagi hari ini ya Bapa. Kami berdoa ya Tuhan untuk bangsa kami, untuk Indonesia ya Bapa. Biarlah kiranya ya Tuhan, tangan pengasihan Tuhan selalu menyertai bangsa kami ini ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, kami mengasihi bangsa ini. Kami percaya Engkau lebih mengasihinya ya Bapa. Kami berdoa ya Tuhan untuk setiap pemerintahan yang ada ya Bapa. Baik dari pemerintahan yang tertinggi hingga yang terendah ya Bapa. Biarlah tangan Tuhan ya Tuhan menyertai setiap pemerintahan yang ada ya Tuhan. Biarlah Engkau yang memberkati Pak Jokowi beserta jajarannya ya Tuhan, serta menteri-menterinya ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan Engkau mengurapi setiap kebijakan-kebijakan yang mereka ambil ya Bapa. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk setiap gereja-gereja Tuhan ya Bapa, untuk setiap hamba-hambamu ya Tuhan. Biarlah juga ya Bapa, Kau juga yang senantiasa ada di setiap kehidupan mereka ya Bapa. Biarlah ya Bapa, apapun yang menjadi kebutuhan ya Tuhan, biarlah senantiasa ya Bapa, Kau yang mencukupkan ya Bapa. Biarlah ya Bapa, di dalam kekurangan juga ya Tuhan, dalam sakit yang ada dalam sakit penyakit ya Bapa, biarlah Tuhan yang memberikan kuasa kesembuhan ya Bapa. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk setiap kami yang ada pada saat ini ya Bapa, di kota-kota manapun kami berada, biarlah ya Tuhan kami dapat menjadi anak-anak terang-Mu ya Bapa. Biar kami dapat menjadi garam dan terang dunia ya Bapa. Biarlah ya Tuhan untuk setiap firman yang boleh kami dengar ya Bapa,
itu boleh kami laksanakan dalam kehidupan kami ya Bapa. Kami benar-benar menjadi anak-anak yang setia ya Tuhan. Kami benar-benar menjadi anak pelaku firman ya Tuhan. Dan biarlah setiap berkat yang kami terima, yang kami peroleh daripada-Mu juga bisa menjadi berkat bagi orang lain ya Bapa. Kami juga berdoa ya Tuhan tuh teman-teman kami yang belum dapat bergabung. Biarlah senantiasa juga Engkau yang memberkati ya Bapa. Biarlah senantiasa juga ya Tuhan, apapun yang menjadi kerinduan kami ya Bapa, apapun yang menjadi doa-doa kami ya Tuhan, Engkau turut beserta ya Bapa. Biarlah dalam setiap perencanaan kami, Engkau ikut campur tangan ya Bapa. Sanak saudara kami ya Bapa, keluarga kami, kedua orang tua kami, dimanapun mereka berada saat ini ya Tuhan, biarlah juga ya Bapa, Engkau yang memberkati mereka ya Tuhan. Segala kekurangan Tuhan yang cukupkan ya Bapa. Segala sakit penyakit Tuhan yang sembuhkan ya Bapa. Kami mengucap syukur ya Tuhan buat kehidupan kami ya Bapa. Kami percaya Tuhan Engkau Allah yang bekerja untuk mendatangkan kebaikan ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan senantiasa ya Bapa kehidupan kami benar-benar layak di hadapan-Mu ya Tuhan. Di atas segalanya itu ya Tuhan, kami memohon ampun akan segala dosa pelanggaran kami ya Bapa. Hanya di dalam nama-Mu Yesus Kristus, panjang hari ini ya Tuhan, kami akan melakukan aktivitas kami. Biarlah ya Tuhan, setiap kegiatan, setiap perkataan, setiap pikiran kami, Tuhan yang sertai. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kami juga berdoa Tuhan buat setiap orang yang pernah kami janjikan untuk kami doakan. Tuhan yang menolong mereka semua. Berkati Karina, berkati Angelica, berkati Jessica, berkati Walven, berkati Echa, berkati Esther, berkati Ira, berkati Kaifi, berkati hamba, berkati Santo, berkati Lirawati. Kami Tuhan akan menerima berkat yang spesial dari Tuhan. Mari teman-teman kita arahkan hati kita. Kita terima berkat dari Tuhan. Terimalah berkat kasih karunia daripada Allah Bapa, cinta kasih dan pengorbanan dari Tuhan Yesus, persekutuan dan pertolongan dari Roh Kudus yang menyertai dan memberkati kita. Pagi ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita orang yang percaya. Yang percaya diberkati Tuhan bersama-sama kita katakan amin. Selamat pagi teman-teman. Thank you Karina, thank you Walven. Makasih yang lain Tuhan berkati. Sama-sama Kak Jo. Ya.